rahasia penerang modal limbah panen limbah. Apaan? Banyak orang berpikir bahwa limbah adalah masalah lingkungan yang menumpuk. Padahal limbah bukanlah akhir dari siklus, melainkan awal dari rantai makanan baru. Nah, kalian baru tahu kan? Pada ngapain? Kalian pada ngapain? Lihat deh sini deh. Masa aku habis lihat berita banyak banget limbah yang berserakan, apalagi limbah peternakan, kan jadi bau gak enak banget ya. Iya kan? Iya, aku juga pernah dengar. Masa sampah itu berserakan gitu aja? Kan karena jadi gak higienis. Maka dari itu teman-teman, kita harus menjaga kehigienisan kita dengan cara berikut ini. Yuk. Oke teman-teman, kita dari SMK 6 Negeri Surakarta menuju lokasi inovasi secara geografis. Kita menempuh jarak 3,1 km melewati area pemukiman padat di dekat SMP Muhammadiyah 2. Waktu yang ditempuh adalah 7 menit, kecepatan yang ditempuh 46 km per jam. Betul, jalannya juga cenderung rata, jadi kita tidak usah membutuhkan energi mesin besar. Yuk kita langsung meluncur ke lokasi. Mari ya, silakan adik-adik. Oke, mari ya. Dari mana nih? Ini kami ingin tanya-tanya sedikit nih Pak. Ya itu kan ada usaha ternak lele di sini. Oh ya. Yang memanfaatkan inovasi yang ramah lingkungan gitu. Oke ya. Terus ini bertiga nih. Ya. Oh ya. Silakan nanti masuk, duduk dulu. Ya silakan. Sebelumnya kan di sini karena kami datang itu belum berkenalan. Kami boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Pak Purwanto, Pak RT 3 RW 3 Banjarsari, Surakarta. Jadi kami yang pertama itu mau bertanya, untuk pendapat dari Bapak sendiri itu gimana pendapatnya tentang usaha ternak lele ini gitu? Pendapat saya yang namanya ternak itu adalah usaha untuk mendapatkan tambahan penghasilan, atau istilahnya sekarang kerennya ketahanan pangan. Jadi untuk ketahanan pangan sendiri itu sangat bagus sekali ya Pak? Iya, itu kan program dari pemerintah kota untuk ketahanan pangan, termasuk usaha menengah kecil, UMKM, itu kan tepat, karena kita kan ada tanah lahan yang bisa digunakan untuk ternak lele. Dampaknya keberadaan usaha lele ini apa ya Pak? Dampaknya sangat positif. Jadi misalkan warga mau beli lele nggak usah jauh-jauh dengan harga yang lebih murah, juga meningkatkan gizi keluarga, gizi keluarga dari warga di sini tentunya. Dan perlu diketahui limbahnya, airnya pun itu bisa digunakan untuk pupuk. Untuk tanaman di pot itu nanti subur pakai airnya itu. Ya. Jadi malah bermanfaat sekali Iya, ya Pak? bermanfaat. Untuk pihak yang terlibat di sini siapa saja Pak ya Pak? Nah, jadi semua warga yang mau, khususnya bapak-bapak. Ya, jadi ada sekitar 10-11 orang. Jadi ini bukan usaha perorangan tapi keseluruhan itu bekerja sama. Dulu ada kelompok taninya, cuman sekarang lebih cenderung ke mandiri. Jadi ceritanya dulu waktu COVID tahun 2022 kan vakum untuk pekerjaan. Kita warga punya inisiatif untuk membuat kolam itu. Artinya sampai sekarang masih berjalan. Mengapa usaha ini diperbolehkan dan malah didukung sekali dari pihak lingkungan di sini kan?
karena ya namanya ternak kan pasti biasanya ada semacam hati itu kayak kurang nggak trek gitu lah Pak, soalnya kan ada semacam bau-bau yang tidak sedap begitu ya. Jadi begini, untuk yang telah di sini itu dekat dengan pemukiman agak jauh. Juga yang ada beberapa kos ini. Itu untuk pembuangan air, kotoran, limbah itu langsung ke selokan. Itu jadi ada selokan yang bisa ada tujuan ke sana. Dan untuk baunya memang pakannya itu sudah difermentasi, jadi tidak begitu bau banget. Jadi sudah diantisipasi. Bahkan sering kepala dinas itu datang ke sini untuk sharing juga. Usaha peternakan ini sendiri itu dimulainya kapan? Itu tahun 2020. Oh, berarti lumayan. Waktu COVID lah. awal mulanya itu. Kalau tanggapan dari warga-warga sendiri Bapak atas adanya inovasi ini itu gimana? Kalau warga sangat mendukung. Jadi kalau kita punya acara, ngambil aja di situ kita makan bersama. Kalau mau beli lauk, beli 1 kilo, 2 kilo, mau tidak apa makanya untuk lingkungan itu juga mensupport. Pertama memang tidak tahu, kedua memang untuk gizi, tambah gizi dengan harga yang sangat murah. Bagaimana peran Bapak dalam mengawasi dan menjaga ketertiban usaha ternak lele ini? Ya, kalau peran saya sebagai ketua RT itu kan harus mengayomi satu mengayomi peternak, juga mengayomi warga secara umum. Nah, caranya bagaimana? Itu tadi jaga polusi udara maupun limbah dari kotoran. Jadi Bapak sama warga ini juga punya peran sendiri-sendiri. Iya, sendiri. Jadi malah menjadi suatu swasembada pangan gitu ya. Iya, dari warga pangan. Lalu apa saja aturan atau kesepakatan warga yang diterapkan terkaitan usaha lele di sini? Aturannya ya satu, tetap menjaga jangan sampai limbah itu kemana-mana. Lagi saya utarakan, kotoran airnya itu bisa untuk pupuk tanaman yang Jadi bisa buat tanamannya itu lebih subur. ya. Jadi manfaatnya tuh banyak ya Bapak? Banyak, tidak hanya konsumsi ikannya saja, tapi Kalau harapan Bapak terhadap ternak lele di lingkungan ini gimana? ya diharapkan nanti tambah berkembang. Tambah maju gitu. Iya, tambah maju, tambah berkembang, dan sekarang sudah mulai bukan lele saja, mulai ke nila juga, pembibitan nila juga. Jadi diharapkan nanti bisa benar-benar untuk budidaya, untuk keperluan, untuk menerapkan cara hidup pada di sini. Terima kasih ya Bapak ini sudah mau bersedia untuk ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih ya. Nah, semoga ini bermanfaat dan selalu ya. Banyak. Ya, mana dulu Pak? Ini pemiliknya kolam ini Mas. Ya, ini. Ini nanti silakan ngobrol. Monggo benar. Monggo silakan. Jadi kami di sini ingin tanya-tanya sedikit ya. Ini tentang usaha yang Bapak miliki, tentang usaha inovasi lele tadi itu. Sebelumnya kita boleh kenalan dulu Pak. Oh ya, nama saya Warsito, warga RT 3, RW 3, Banjarsari, Surakarta. Kebetulan diketuai Pak RT, terus Bapak Purwanto ya. Yang pertama saya ingin bertanya Pak, Ya. untuk cara pengolahannya sendiri itu gimana ya Pak? Dari pupuk ayam ini jadi pakan lele. Karena Itu. Jadi prinsipnya tidak langsung pupuk ayam kita kasihkan lele ya kan tidak. Itu kita buat kayak istilahnya pengolahan. Bisa kita gunakan dengan cara kita kasih telur maggot. Jadi nanti kan kotoran ayam itu dimakan oleh maggot. Maggot lalat BSF itu. Nah itu nanti maggotnya itu yang kita kasihkan makan ke lele. Jadi tidak langsung. Juga termasuk sisa-sisa makanan ayam. Jadi bukan kotorannya langsung, tapi sisa-sisa makanan ayam itu kita kasihkan lele juga bisa. Untuk inovasi ini berdirinya kapan ya Pak? Tahun 2020-an tadi Pak RT. 2020-an. Zaman COVID. Berarti untuk inovasi sendiri ini bukan hanya ayam dan lele saja ya Pak? Iya, ada juga nanti dari tumbuh-tumbuhan.
kayak tumbuh-tumbuhan, daun-daunan itu bisa kita manfaatkan untuk makan lele. Jadi lele itu makanan kayak makannya banyak, jadi apapun dimakan, asalkan bisa ya, kamu bisa masuk. Ya. Ini manfaat dari inovasi sendiri ini apa ya Pak? Manfaatnya banyak untuk warga sekitar juga bisa, kita sebagian juga kita jual juga bisa. Jadi prinsipnya ternak ini untuk warga, dari warga, kalau sisa kita jual untuk kepentingan kita bersama. Jadi satu inovasi ribuan manfaat. Iya betul, banyak manfaat. Untuk yang mengelola usaha sendiri ini hanya Bapak saja kah atau ada? Kita melibatkan beberapa warga. Jadi saya sebagai koordinator, nanti warga yang lain baru mendukung. Pak RT sebagai penasehat. Jadi nanti kita lingkungan kita olah bersama, kita manfaatkan bersama, jadi hasil untuk kita bersama. Kalau peran-perannya itu seperti apa ya Pak? Peran-perannya ada yang suplai bibit, ada yang ngolah limbah tadi, ada yang kasih makan tiap hari, seperti itu. Berarti bibit itu bukan cuma datang dari sendiri warganya sendiri, tapi juga beli juga ya? Ya, itu per A-nya kita 250 perak. Ya, jadi per 1000-nya 250.000. Nanti ada hitung-hitungan sendiri, makan berapa, air berapa, terus bibit berapa, nanti ketemunya berapa kilo, hasilnya berapa, nanti per 1000-nya kita hitung. Nah, untuk target jualannya itu Targetnya kita ada pengepul, jadi kita tinggal WA aja, dia sudah datang bawa timbangan berapa kita kilo, nah nanti dia bayar, jadi dia bawa pergi. mengapa bisa terpikirkan menggunakan pupuk Kandang ayam ya, jadi prinsipnya di kebun ini kan ada beberapa kandang, kotornya tidak termanfaatkan, nah, jadi kita olah, kita jadikan itu. kalau kendalanya dalam mengembang inovasi itu apa ya? Kendalanya kaitannya dengan itu juga faktor cuaca juga, kadang ada beberapa ekor yang mati, sirkulasi air yang kurang juga kadang ada yang mati. Jadi prinsipnya kita benar-benar harus fokus ke lele itu biar nanti hasilnya juga bisa maksimal. Kendalanya cuaca sama itu tadi, ada kematian dari bibit tadi. Kan tadi Bapak bilang sisa makanannya bisa dari maggot atau dari makanan sisa ayam gitu kan Pak? Iya. Itu inspirasi awal Bapak menggunakan sisa makanan untuk pakan ternak lele itu apa? Itu tadi karena ayam kalau makan kan berjalan kemana-mana itu ya. Iya. Jadi itu bisa kita kumpulkan, bisa kita kasihkan lele Oh, jadi makanannya. langsung dibagikan. Nggak apa-apa, jadi makan kayak nasi, kayak apa yang tersisa itu kita kasihkan makan ke lele langsung bisa. Langsung bisa ya? Langsung bisa. Kayak pur atau pakan dari pabrik, pur ayam tuh kita kasih lele juga bisa. Dari pelet juga gitu ya? Pelet juga masuk. Selanjutnya, mengapa Bapak menggunakan pekarangan untuk inovasi tersebut? Mengapa tidak menyewa tanah atau tempat khusus sampai untuk pemakaran? Ya ini kan lahan kosong, daripada kosong kita izin ke pemiliknya langsung, tidak apa-apa, dimanfaatkan oleh warga. Selanjutnya, pengaruh penggunaan sisa makanan kayak ayam tadi gitu kan Pak? Itu pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan kesehatan lele itu apa? Itu sangat mendukung. Jadi prinsipnya selain pakan dari pabrik, selain dari daun-daunan tadi, limbah itu juga sangat mendukung. Karena kalau tidak didukung itu kita gunakan pakan dari pabrik itu istilah keuntungan sangat mepet. Jadi lele itu terjamin sehat terus. Iya. Omsetnya kalau per bulan itu berapa ya? Jadi itu hitungannya bukan per bulan ya. Kita lele itu usianya sekitar 3 bulan. 3 bulan. Minimal 3 bulan. Jadi per 1000-nya katakanlah modal awal 1,5 kita bisa jual 2 juta. Semua 500.000 per 1000. Per 1000. Tinggal kita ngalihkan berapa yang mau diingu atau yang mau dipelihara. Ya. Ya. Oke. Terima kasih ya. Permisi Bu, kami dari SMA Negeri 6 mau wawancara. Iya. Monggo Mas. Ya, monggo. Monggo kenal ini. Jadi kedatangan
wawancara ibu terkait ibu yang pernah menjadi konsumennya dari ternak lele gitu ya Pak ya, karena juga warganya sendiri juga gitu. Perkenalan. Saya Silvi, warga di sini. Jadi untuk penggunaannya itu ibu biasa beli lele itu untuk dijual kembali atau untuk dikonsumsi pribadi gitu Bu? Saya kan kebetulan sering, jadi saya masak, saya sudah berbagi juga di sana, Karena biasa itu lelenya karena murah begitu ya Bu? kalau beli itu selain harganya murah, saya sudah bersih. Biasanya saya tinggal bersih kembali terus langsung masak. Jadi saya sudah tidak bisa bersih kotorannya. Untuk kualitasnya sendiri juga tidak usah diragukan lagi gitu ya. Ya karena saya tahu itu ternaknya makannya mau. Saya lihat sendiri. Biasanya kan kalau mati-mati kan makannya dicampur banyak. Ya untuk pendapat ibu tentang usaha ini gimana Bu? Ya lumayan bisa membantu warga sekitar. Jadi misalnya ingin beli lauk mendadak pun tinggal telepon butuh berapa Langsung ready gitu ya. misalkan diantar ke rumah bisa sudah keadaan bersih. Jadi kita harus cara Jawa ini cara sang di tinggal telepon butuh sekian dan harganya lebih murah dari di tempat lain karena di tempat lain kan 25.000, di sini hanya 22.000. Untuk harganya sendiri menurut ibu itu udah sesuai nggak dengan kualitasnya Bu? Atau Udah, bahkan lebih murah dari yang lainnya. Kita dibeli ke penjual ikan di pinggir-pinggir jajan kan di pinggir jalan itu gampang. Kita lebih murah sekitar 20. Kenapa sering ibu Sangat sering. Ya, langganan karena setiap kan saya udah bilang saya mau beli marketing, jadi sering kan biasanya sering dimasak itu buat nasi sop itu kan saya sudah biasa di sini. lokasinya di sini sudah bisa dijangkau sama ibu. Ya, yang pasti kan ibu pernah beli lele di sini dan mengkonsumsi lele di sini. Ibu pernah merekomendasikan ke orang lain tentang lele di sini atau enggak? Pernah. Karena saya kebetulan sering teman-teman misalkan silakan itu banyak ibu-ibu silakan itu juga sering pesan lelenya yang kesini. Ada banyak jenis ikan selain lele kan. Itu kenapa ibu memilih lele sebagai sumber protein keluarga dibanding jenis ikan lainnya? ya kan tadi bapaknya sempat cerita kalau tidak hanya lele, bahkan ini sudah mulai berkembang ke nilai dan Iya, karena ini ya lele itu banyak disukai. Kalau dan harganya sama nila kan kita tahu. Nila bisa 35 per kilo hanya dapat 4 sampai 5 ekor, ini 22 hanya dapat. Saya biasanya ambil yang isi 8 atau 10. Dua kali ya. Lele juga proteinnya sudah banyak. Iya. ya itu tadi Bu, makasih karena udah bersedia untuk diwawancarai, mau bercerita juga tentang usaha lele ini. Semoga sekolah ya sukses. Sebenarnya aman nggak sih menggunakan bahan tak terpakai untuk dijadikan sumber pakan utama? Secara teknis, kita harus waspada terhadap bioakumulasi, yaitu pembukaan zat berbahaya yang ada dalam daging ikan yang berdampak negatif kepada manusia jika dikonsumsi secara langsung. Betul sekali Randy, apalagi pada tahap fermentasi. Kita menggunakan fermentasi sebagai filter utama dalam inovasi ini.
Dan juga itu dapat menghindarkan kita dari bakteri patogen dan juga menggunakan senyawa yang kompleks dan juga mikroorganisme yang baik agar nutrisi dapat diserap oleh ikan secara mudah. Jadi, kuncinya bukan pada limbahnya, daripada standarisasi pengolahannya. Kita mengolah tingkat keasaman dan suhu yang terkontrol agar residu kimia dari bahan asalnya benar-benar menghilang, sehingga menghasilkan daging ikan yang sehat dan aman dan jauh dari kimia sintetis. Intinya, kita meminimalisirkan penggunaan bahan kimia dalam penggunaan pakan tersebut dan dapat menghasilkan protein yang lebih alami, organik, dan juga aman. Karena keamanan pangan adalah prioritas kami agar sehat untuk dikonsumsi masyarakat hari ini dan masa depan. Jika kita lihat dari sisi ekonomi, biasanya biaya produksi bisa mencapai 70%. Namun, adanya pakan mandiri ini bisa menekan biaya produksi hingga 40%. Selisih ini dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi usaha skala rumahan. Angka tersebut juga dapat memicu gejala sosial di sini, karena warga yang awalnya hanya menjadi konsumen, kini mulai memanfaatkan pekarangan sempit mereka dan beralih ke pola pikir yang lebih produktif. Tepat sekali. Efek dominonya, harga lele jadi lebih terjangkau dan stabil, sehingga daya beli masyarakat menjadi lebih terjaga. Dan yang paling membanggakan adalah tumbuhnya kemandirian pangan. Hubungan antar warga juga makin erat karena terciptanya ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan, sehingga lingkungan tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar. Inovasi hebat itu nggak harus pakai alat canggih atau lab mahal, kuncinya cuma satu, kerjasama. Kalau ide ini didukung oleh Pak RT dan dipercaya warga, maka ekosistem ini akan berjalan terus dan awet. Tapi kita juga harus berhati-hati, kebersihan air dan kualitas pakan harus tetap dijaga agar tidak menjadi masalah lingkungan nantinya. Yang niatnya mau bikin solusi, malah jadi polusi. Nah, benar Pak, itu adalah salah satu contoh nyata untuk menghasilkan bahan pangan di rumah kita sendiri. Kalau satu RT menggunakan bahan pangan, maka keterbatasan bukanlah alasan, melainkan untuk memanfaatkan kreativitas untuk menggunakan limbah tersebut.